Jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dengan sesi akuntansi. Kali ini bersama dengan saya, Rudiansa. Masih dalam program yang sama, Smart School, Smart Generation. Ya, sahabat Smart School, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat ya kita? Alhamdulillah. Sahabat Smart School, senang sekali berjumpa dengan kalian pada pembelajaran Smart School. Tentu juga bersama dengan ibu bapak guru pendamping di sekolah yang hebat. Sahabat Smart School, pada pembelajaran kita kali ini, tetap pada sesi akuntansi, kita akan membahas materi lanjutan terkait dengan laporan keuangan. Sahabat Smart School, sebelumnya kita sudah membahas satu jenis laporan keuangan, yakni laporan laba rugi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutannya dengan dua laporan keuangan lainnya, yakni laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca. Namun, sebelum kita membahas kedua jenis laporan tersebut, sebaiknya kita memahami dulu apa sih keterkaitan antara kedua laporan keuangan tersebut dengan laporan laba rugi yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, sebagai ilustrasi, dalam laporan keuangan Laundry Suci dikemukakan perolehan pendapatan sebesar 7.530.000 dengan beban listrik, air dan telepon 1.300.000, beban perlengkapan 2 juta, dan kemudian beban penyusutan peralatan 1.200.000 dengan total beban 4.500.000, diperolehlah laba sebanyak 3.030.000 rupiah. Apa hubungannya dengan laporan perubahan ekuitas? Laba atau rugi yang dihasilkan dalam laporan laba rugi tersebut kemudian nantinya akan menjadi komponen dalam laporan perubahan ekuitas. Jika dia laba, maka akan menjadi penambah bagi ekuitas awal. Namun ketika dia rugi, dia akan menjadi tentunya pengurang bagi ekuitas awal. Selanjutnya, keterkaitan antara perubahan ekuitas dengan neraca. Ketika terjadi perubahan ekuitas dan diperoleh ekuitas akhir sebesar 14.780.000, maka nilai ekuitas 14.780.000 tersebut selanjutnya akan masuk pada kolom neraca sisi kanan, ya, dengan nilai ekuitas yang kemudian menjadi penyeimbang antara aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kita kembali pada persamaan akuntansi sebelumnya. Ya, tentu kita tahu bahwa dalam persamaan akuntansi, persamaan dasar, besarnya aset sama dengan liabilitas atau utang, ya, yang ditambah dengan nilai ekuitas atau modal. Modal yang dimaksud di sini adalah modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, sebagaimana ilustrasi yang ada. Sahabat Smart School, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Ya. Laporan perubahan ekuitas atau capital statement merupakan laporan keuangan yang kedua setelah laporan laba rugi. Untuk menyusun laporan perubahan ekuitas mempersyaratkan selesainya laporan laba rugi. Mengapa demikian? Karena tadi sudah disampaikan keterkaitan laporan laba rugi dengan laporan ekuitas dalam hal nilai laba atau nilai rugi yang menjadi
penambah atau pengurang bagi laporan ekuitas, dalam hal ini penambahan ekuitas atau pengurangan ekuitas itu sendiri. Kita lanjut. Sahabat Smart School, sebelum kita bahas bagaimana sih bentuk atau format dari laporan perubahan ekuitas, sebaiknya kita memahami komponen apa saja yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas itu sendiri. Ya, ada 4 komponen utama dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah modal awal. Yang dimaksud dengan modal awal di sini adalah saldo awal modal yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan di awal periode. Ya, di awal periode berapa sih saldonya yang dimiliki dan akan dikelola oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada penambahan modal. Ya, dalam berjalannya kegiatan usaha selama periode terkait, ada kemungkinan penambahan modal terjadi. Demikian juga di akhir periode. Ketika periode akuntansi berjalan, penambahan modal itu bisa dilakukan dengan reinvestment atau investasi ulang, penambahan modal kembali. Ya. Semisalnya modal awalnya 10 juta, kemudian itu dianggap kurang, maka pemilik usaha dapat kembali menambahkan modal usahanya. Nah, bagi perusahaan yang besar, penambahan modal ini sangat intens terjadi dengan penjualan saham perusahaan tersebut. Kemudian di akhir periode, penambahan modal juga dapat terjadi ketika perusahaan tersebut memperoleh laba. Iya. Seperti itu. Poin ketiga, pengurangan modal. Jadi, tidak hanya penambahan modal, tapi pengurangan modal juga sangat mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Pengurangan modal ini bisa karena prefer, yakni pengambilan sebagian dana perusahaan untuk kepentingan pemilik perusahaan tersebut, untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan kegiatan usaha. Priva ini adalah pengeluaran yang tidak ditujukan untuk kegiatan usaha itu sendiri. Ya. Kemudian pengurangan juga bisa terjadi di akhir periode akuntansi ketika telah menyusun laporan laba rugi dan ternyata perusahaan tersebut mengalami kerugian. Maka kerugian tersebut menjadi faktor atau komponen yang mengurangi jumlah modal. Dan tentunya yang terakhir, komponen perubahan ekuitas atau perubahan modal adalah modal akhir. Modal akhir ini merupakan nilai akhir atau saldo akhir modal di akhir periode akuntansi. Setelah terjadi perubahan modal, apakah modalnya bertambah atau berkurang, ataukah keduanya ada penambahan, ada pengurangan, dan itulah yang kemudian menjadi nilai akhir dari modal. Sahabat Smart School, untuk memahami lebih lanjut, perhatikan ilustrasi laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal berikut. Laundry suci, ya, laundry suci. Laporan perubahan ekuitas, seperti biasanya, setiap laporan keuangan itu dimulai dengan nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, dan periodenya. Laporan perubahan modal, perubahan ekuitas per 31 Desember 2021. Di mana ekuitas awalnya sebesar 12 juta. Ya. Kemudian ada laba. Laba tentunya tadi kita sudah bahas,
laba menjadi komponen yang menambah, ya, yang menambah nilai modal. Sementara yang ketiga ada prefer. Prefer sifatnya ya, iya benar sekali. Sifatnya mengurangi dari laporan perubahan ekuitas tersebut, mengurangi modal maksud saya. Jadi ada penambahan sebesar 3.030.000 dari laba, tapi juga ada pengurangan Rp250.000 dari prefer itu sendiri. Sehingga nilai laba dan nilai prefer ini kita perkurangkan. Hasil pengurangannya diperoleh Rp2.780.000. Nilai tersebut kemudian menjadi nilai penambahan ekuitas. Nilai penambahan ekuitas. Dan akhirnya kita perolehlah ekuitas akhir sebesar Rp14.780.000. Mudah bukan? Sahabat Smart School, sesungguhnya membuat laporan ini sangatlah mudah. Asalkan tentunya kita memahami konsep dari laporan perubahan ekuitas itu sendiri dan komponen-komponen yang mempengaruhinya. Oke, kita lanjut dengan laporan keuangan yang ketiga. Oke, laporan neraca atau biasa juga disebut balance sheet. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan balance sheet atau neraca? Ayo. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ilustrasi timbangan. Ya. Di mana timbangan itu akan dinyatakan berfungsi dengan baik, normal, ketika nilai atau berat sebelah kiri seimbang dengan berat yang sebelah kanan tentunya ya. Ada keseimbangan antara kiri dan kanan. Neraca secara umum ya, tentu bermakna timbangan. Tetapi dalam hal ini kita membahas neraca sebagai laporan keuangan yang pada dasarnya, pada prinsipnya sama. Neraca dikatakan sehat, bagus, benar ketika nilainya seimbang antara kiri dan kanan. Yang mana dimaksud dengan nilai kiri? Nilai kiri adalah nilai debit, ya. Nilai kiri adalah nilai debit. Dalam hal ini komponen-komponen akun aset dan nilai yang sebelah kanan adalah nilai kredit yang merupakan komponen dan nilai dari liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Ya, memahami pengertian laporan keuangan neraca, tentu terlebih dahulu kita harus memahami juga komponen yang terdapat dalam neraca itu sendiri. Ya. Komponen yang ada dalam neraca. Ada 3 komponen yang terdapat dalam laporan neraca. Perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah aset. Ya. Aset adalah semua akun-akun berupa harta perusahaan. Apakah dia kas, perlengkapan, peralatan, piutang, dan lain sebagainya. Yang dalam pencatatannya di akuntansi kita mencatatnya di posisi kiri. Kemudian komponen berikutnya, komponen kedua adalah liabilitas atau utang, yakni kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal ya, ataupun pihak internal, baik sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi liabilitas ini secara garis besarnya terbagi 2. Ada liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang.
Ya, komponen ketiga tentunya adalah modal atau ekuitas. Nah, 3 komponen laporan neraca ini nanti akan nampak dalam laporan neraca secara detail dengan prinsip akuntansi pengungkapan secara menyeluruh. Ya. Tidak dibenarkan menyembunyikan nilai-nilai tertentu dalam akuntansi karena tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan prinsip pengungkapan secara penuh itu sendiri. Sahabat Smart School, kita lanjut. Ada berapa jenis laporan neraca? Ya. Laporan neraca itu ada 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama disebut laporan neraca skontro. Laporan neraca skontro. Apa sih yang dimaksud dengan laporan neraca skontro? Ya, bentuk laporan neraca skontro itu menampilkan perhitungan dengan 2 sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa sisi kiri ini merupakan sisi debit yang berisikan akun-akun aset. Sementara sisi kanan berisikan akun-akun kredit, yakni liabilitas dan ekuitas. Nah, laporan jenis kontro ini biasa pula disebut laporan atau neraca T. Mengapa demikian? Karena laporan neraca skontro ini dapat kita tarik sebuah garis imajiner yang membentuk huruf P besar, di mana memisahkan sisi aktiva di bagian kiri dan sisi pasiva di bagian kanan. Demikianlah laporan neraca skontro ini disebut sebagai neraca T. Umumnya, perusahaan-perusahaan dengan skala usaha yang kecil menggunakan model laporan neraca skontro karena ini lebih mudah dan jumlah pos akunnya memang masih terbatas atau belum terlalu banyak, sehingga dengan mudah dibuatkan laporan neraca dengan model skontro. Model yang kedua adalah laporan neraca stafel. Laporan neraca stafel. Apalagi ini yang dimaksud dengan laporan neraca stafel? Mari perhatikan dengan baik dan nanti bisa kita bandingkan perbedaan antara keduanya. Ya, laporan neraca stafel adalah jenis laporan yang menggabungkan akun-akun aktiva dan pasiva dalam satu kolom yang sama. Jadi tidak ada pemisahan kolom sebagaimana pada laporan neraca skontro. Ya. Laporan jenis ini hanya membagi posisi debit dan kreditnya. Merupakan pencatatan akun di mana semua aktiva ya, atau aset, akun-akun aset itu disimpan di bagian atas. Kita catat dulu lebih awal. Jadi akun-akun neraca itu kita catat lebih awal, baru kemudian diikuti dengan pencatatan akun-akun liabilitas dan ekuitas. Ilustrasinya dapat kalian perhatikan pada tayangan yang ada, di mana laporan neraca model stafel ini tidak memisahkan kolom antara aktiva, ya ini, sorry. Tidak ada pemisahan kolom antara aktiva, kemudian pasiva yang mencakup kewajiban atau liabilitas dan juga tentunya modal
Jadi dia berada dalam satu kolom. Nah, masing-masing dijumlahkan dan tentu konsep dasarnya neraca adalah keseimbangan. Nilai yang seimbang atau sama antara nilai aktiva dengan nilai pasiva. Nilai debit dan nilai kredit. Ya, sahabat Smart School, demikian pembahasan singkat awal mengenai dua laporan keuangan ini, laporan perubahan modal dan juga laporan neraca. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya persilakan kepada sahabat Smart School untuk memberikan tanggapan dengan raise hand atau mengacungkan tangannya masing-masing. Ya, silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Oke, baik. Kalau sampai sekarang juga belum ada yang akan memberikan tanggapan, kita akan lanjut pembahasannya dan berharap setelah ini akan muncul tanggapan dari sahabat Smart School. Oke, sahabat Smart School, pertanyaan berikutnya, dari mana sih sumber data laporan keuangan, perubahan modal, dan neraca? Ya, tentu kalau kita ingin menyusun laporan perubahan ekuitas, ada sumber datanya. Demikian juga ketika kita akan menyusun neraca, ada sumber datanya. Dari manakah itu? Ya, benar sekali. Sumber datanya sama dengan sumber data laporan laba rugi yang telah kita bahas sebelumnya. Yakni dari kertas kerja atau neraca lajur. Kalau di pertemuan sebelumnya terkait dengan pembahasan laporan laba rugi, kita sudah membahas bahwa laporan laba rugi sumber datanya kertas kerja kolom laba rugi. Nah, bagaimana dengan neraca? Neraca ya, sumbernya juga dari kertas kerja atau neraca lajur, tapi kolom yang berbeda, yakni kolom neraca itu sendiri. Sahabat Smart School, perhatikan dengan baik. Tadi kita sudah bahas bahwa neraca itu harus seimbang. Nilai debitnya dan nilai kreditnya sama. Begitu kan? Perhatikan dengan baik kertas kerjanya. Terlihat bahwa nilai debit ya, ya, di sini terlihat nilai debit Rp6.250.000. Sementara nilai kreditnya 4.400.000 nilai kreditnya. Belum seimbang kan? Bagaimana menemukan keseimbangannya? Keseimbangan neraca tersebut dapat diperoleh dari nilai laba atau rugi perusahaan itu sendiri. Untuk mengetahui besarnya laba atau rugi, tentu kita tahu rumusnya pendapatan dikurangi beban. Inilah yang kemudian menghasilkan nilai laba atau rugi. Nilai pendapatan 7.550.000. Kemudian bebannya 5.700.000. Ya, 5.700.000. Kita perkurangkan 7.550.000 dikurang 5.700.000. Dapat berapa? Ayo coba dihitung. 7.550.000 dikurang 5.700.000. Dapat? Ayo, sahabat Smart School, cepat dihitung. Dapat? 6 juta. Berapa? Mari kita hitung coba-coba ya. 7.550.000 dikurangi dengan 5.700.000.
700. Ya. 15 kurang 7 dapat berapa? 3, ya. 18 kurang 7 dapat berapa ya? 15 kurang 7 dapat 8 ya. Dapat berapa? Mari kita hitung coba, pastikan. Dapat 15 kurang 7. Dapat 8 ya? Ya, 8. Kemudian 6 kurang 5 dapat 1. 185, ya. Oke, tolong dikoreksi kalau keliru. Nah, nilai ini kemudian nantinya menjadi nilai laba. Kenapa? Karena nilainya positif. Sudah benar hitungannya? Nah, nilai laba ini kemudian kita masukkan di bawah, nilai, karena dia positif kita simpan di bawah posisi debit. Ya, sudah benar hitungannya? Sudah benar ya? Oke, kita lanjut. Nanti kita koreksi kalau ada kekeliruan. Berarti ini kita simpan dengan nilai 101.850. Nah, di posisi debit. Ini pula yang nantinya kita simpan di posisi kredit di kolom neraca. Ya. Kita simpan di posisi kredit di kolom neraca. Jadi kalau di sini posisi debit, pasangannya tentu kredit. Kita simpan di sini nilainya dan kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sama dengan nilai debit di posisi neraca. Sehingga kita menemukan nilai keseimbangannya. Oke, sahabat Smart School. Demikianlah pembahasan kita mengenai laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Tentu ada hal yang ingin ditanggapi. Saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait materi kita hari ini, materi kita kali ini, sebelum kita masuk kepada sesi pembahasan soal atau kuis. Kuis yang pertama diperoleh dari soal ujian nasional tahun 2016. Ya, PD Belimbing mempunyai data keuangan sebagai berikut. Ya. Tips dalam menjawab soal. Pertama, pahami terlebih dahulu apa yang diminta oleh soal tersebut. Sebagai contoh, di sini yang diminta atau yang ditanyakan adalah beban dari PD Belimbing. Ya. Yang ditanyakan adalah bebannya. Nah, untuk mengetahui beban, maka kita perhatikan dulu. Pertama, diketahui modalnya 72, modal akhir. Kemudian modal awalnya 58 atau 58 juta rupiah dalam hal ini. Sehingga kita bisa pahami bahwa terjadi penambahan modal. Modal awal 58 juta, modal akhir 72 juta. Berarti terjadi penambahan modal. Berapakah penambahan modalnya? Ini yang harus kita temukan terlebih dahulu. Untuk menemukan penambahan modalnya tersebut, kita perkurangkan saja nilai modal akhir dengan modal awal. Sehingga diperoleh nilai 72 kurang 8 dapat 14. Ya. 14 ya? Ya. Dapat 14. Setelah kita dapatkan penambahan modal 14 ini, kemudian kita mencari besarnya laba. Kita mencari besarnya laba. Tetapi laba ini nanti dapat kita ketahui kalau
kita dapat nilai pendapatan dengan nilai beban. Nilai pendapatan sebesar 94. Bebannya kita cari, belum tahu ya. Nah, kita asumsikan penambahan yang terjadi pada modal tersebut akibat laba. Jadi kita asumsikan labanya 14. 14 sama dengan 94 dikurang dengan beban. Bebannya yang kita tidak pahami. Bebannya kita cari. Bagaimana carinya? 94, 14 pindah ruas, dapat 94 kurang 14, dapat 80. Ya, dapat 80. Tapi perlu dipahami, anakku sekalian, sahabat Smart School, bahwa ada prefer dalam hal ini. Ada prefer yang sebenarnya mengurangi modal. Jadi penambahan 14 ini sesungguhnya ada pengurangan modal di sana. Ada pengurangan laba di sana sebanyak 2. Berarti kalau ada prefer sebanyak 2, sebenarnya labanya itu adalah 16. Ya, 16. Karena kalau kita berhitung penambahan modal itu sama dengan katakanlah laba dikurangi dengan prefernya 2. Penambahan modalnya berapa tadi? Ya, penambahan modalnya katakanlah 14 sama dengan laba dikurang 2. Berarti laba sesungguhnya adalah 14. Ini pindah ruas ke sebelah kanan, berarti tambah 2. Laba sesungguhnya adalah 16. Jangan keliru ya. Sehingga di sini untuk mencari bebannya bukan nilai 14 yang kita pakai, tapi nilai 16. Sehingga diperoleh nilai beban sebenarnya adalah berapa? 78 ya. 94 kurang 16. Dapat? Iya, 78 juta rupiah. Ya. Jadi, jangan sampai Anda terkecoh bahwa ini adalah besarnya laba. Ya. Perlu diperhatikan dengan baik. Oke. Jawaban D adalah jawaban yang benar. Dan terima kasih dari SMA Negeri 7 Luwu Timur. Ya. Aplaus dulu buat sahabat Smart School dari Luwu Timur. Dan karena jawabannya benar, layak mendapatkan senyuman dan jempol tentunya. Iya. Kita lanjut dengan pembahasan soal berikutnya. Kita lanjut dengan soal kedua. Nah, soal ini adalah soal yang diambil dari Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota tahun 2015. Ya. Perhatikan, apa yang diminta sebenarnya? Oh, yang diminta adalah modal awal. Tentu kita tahu untuk mendapatkan modal awal, datanya ada modal akhir. Modal akhir 10 juta. Nah, kita harus mengetahui berapa penambahan yang terjadi sehingga diperoleh modal akhir sebesar 10 juta rupiah. Penambahan itu lagi-lagi ingat, penambahannya diperoleh dari laba dan pengurangannya diperoleh dari rugi atau dan prefer. Di sini datanya ada pendapatan jasa, ada prefer, ada beban sewa, beban listrik, dan telepon. Adapun data yang terakhir adalah data utang dan tidak diperlukan dalam perhitungan kita kali ini. Dalam penyelesaian soal ini. Pertama kita tentukan dulu. Labanya berapa? Labanya berapa? Pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatannya berapa? Pendapatan jasa 5 juta. 5 juta. Kita singkat saja dalam juta ya. Kemudian ada beban. Beban ada 2. Beban sewa, beban listrik, dan telepon. 1.500.000 dan 200.000. Berarti 1,7
Nah, sehingga dapat kita peroleh labanya sebesar berapa? 3,3 rupiah. Ya. Ini merupakan nilai laba yang akan menjadi penambah bagi modal sehingga diperoleh modal akhir 10 juta. Tetapi yang perlu diperhatikan ada nilai 500 prefer sehingga labanya bertambah 3,3 tapi dikurangi dengan prefer sebesar 500.000. Jadi 3.300.000 kurang 500.000. Ya. Ini dapat berapa? Dapat 3.300.000 kurang 500.000. Dapat berapa? 3.300.000. Ayo sahabat Smaskul. Sahabat Smaskul silakan dihitung. 3.300.000 dikurang dengan 500.000 ya. 3.300.000 rupiah dikurangi 500.000 dapat berapa? Satu juta berapa? Ayo. 2 juta? 3 juta? 4 juta? 2.800.000 betul ya. 2.800.000 rupiah. 2,8. Inilah yang kemudian menjadi penambah modal awal sehingga diperoleh modal akhir. Jadi modal akhir itu sama dengan modal awal. Saya singkat saja seperti ini. Modal akhir AK sama dengan modal awal ditambah dengan penambahan modal. Penambahan modal itu bisa laba, bisa juga dari investasi tambahan. Nah, sekarang modal akhirnya kita dapat 10. Modal awalnya yang kita tanyakan, modal awal berapa? Penambahan modalnya tadi berapa? 2,8. Sehingga kita bisa hitung 10 dikurang 2,8. Ya, 2,8 ini pindah ruas menjadi negatif. Sama dengan berapa? Ya. Jawabannya adalah lagi-lagi dari Luhut Timur. Wah, luar biasa Luhut Timur. SMA 7 Luhut Timur. Jawabannya adalah C. 7.200.000 rupiah. Iya. Jadi jawabannya adalah 7.200.000 rupiah. Ya, enggak apa-apa. Kalau jawabannya masih keliru, ya itulah yang namanya belajar. Tentu ke depannya kita bisa lebih teliti dalam berhitung. Oke, dan bagi yang jawabannya benar, kembali dapat senyuman dan jempol. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini diambil dari Olimpiade Sains Provinsi tahun 2009. Kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah modal akhirnya. Ya, lagi-lagi yang ditanyakan adalah modal akhir. Modal akhir tentu tadi sudah kita bahas. Kita singkat saja MAK. Modal akhir sama dengan modal awal siapa? Ditambah dengan atau dikurang dengan perubahan modal. Nah, sekarang modal akhirnya yang ditanyakan. Kita cari modal awalnya. Oh, ternyata modal awalnya sebesar 3 juta. 3 juta rupiah modal awal. Penambahan modalnya, berapa penambahan modalnya? Kita hitung dulu. Apakah perusahaan ini atau Bapak Rafli memperoleh laba atau rugi? Caranya tentu kita tahu untuk menghitungnya laba atau rugi pendapatan dikurang dengan beban. Pendapatannya adalah 4.500.000 rupiah. Bebannya, nah kita hitung. Beban yang kita hitung satu, mana lagi? Oh, satu saja bebannya. Beban operasi 2,5.
Sehingga di sini dapat kita lihat dia memperoleh laba sebesar 2. Pak Raffi mendapatkan laba sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada lagi prefer. Ya, ada prefer. Prefernya 500.000 rupiah. Prefernya 500.000. Berarti 2 juta dikurang 500.000 rupiah dapatlah 1.500.000 rupiah sebagai penambahan modal. Jadi ini kita tambahkan penambahan modal 1,5. 1.500.000 rupiah. Oke, lantas berapakah modal akhirnya? 3 juta rupiah ditambah 1,5, modal akhirnya berarti 4,5. 4.500.000 rupiah. Jawabannya adalah? Iya, jawabannya adalah D. Ada yang bisa jawab tadi? Iya. Oke, yang bisa jawab dengan benar tentu kembali dapatkan jempol dan senyuman. Iya. Kita lanjut ke pembahasan soal kita di nomor 4. Nomor 4 ya. Di nomor 4 ini ada soal yang menanyakan hal terkait kondisi perusahaan tersebut. Apakah dia laba dan berapa besar labanya, ataukah dia rugi dan berapa besar kerugiannya dengan data modal akhir dan modal awal. Ya, sebelum saya bahas, saya berikan kesempatan buat sahabat Smart School untuk menemukan jawabannya dulu. Ya, silakan dihitung berapa sih sebenarnya laba atau rugi perusahaan tersebut. Ya, silakan. Sahabat Smart School, ada lebih cepat lagi? Ya. Oke, ini ada dari SMA Negeri 5 Parepare. Ya, silakan sahabat Smart School. Raise hand siapa yang ingin menjawabnya? Ada? Ya. Baiklah, kalau belum ada yang bersedia menjawabnya, mari kita simak penyelesaian soal ini. Yang dicari apakah perusahaan ini laba atau rugi. Sementara data yang ada adalah modal akhir. Ya, kita singkat. Data yang ada modal akhir sebesar 100 juta. Ya. Kemudian modal awalnya 70 juta. Nah, dari sini nampak dan bisa kita pahami bahwa dari modal awal ke modal akhir terjadi penambahan modal sebesar 30 juta. Ya. Ada penambahan modal sebesar 30 juta. Tetapi kemudian ada prefer sebesar 5 juta rupiah. Ya. Sehingga modal awal penambahan modal sebesar 30 juta ini adalah laba, tetapi untuk menjadi penambahan modal dari modal awal ke modal akhir harus dikurangi dengan besar prefer, yaitu 5 juta. Ya. Sehingga diperoleh nilai 25. Ya, begitu. Begitu? Kita koreksi. Iya. Sebenarnya penambahannya adalah 30. Penambahan 70 ke 130. Tetapi berapa labanya?
karena penambahannya itu adalah 30. Berapakah labanya? Laba, ya, labanya adalah penambahan modal. Labanya adalah penambahan modal dikurangi dengan ditambah dengan prefer. Prefernya adalah 5 juta. Karena penambahan modal ini sama dengan laba dikurangi dengan prefer. Laba dikurangi dengan prefer. Penambahan modalnya 30, labanya berapa? Prefernya 2. Kalau kita secara matematis kembali lagi berarti laba sama dengan ya 30-nya kita tetap ini pindah ruas ke kiri menjadi positif. 30 tambah 2 dapat 32 juta. Ya. 35, sorry. Ini tadi 5 ya, bukan 2. Sorry. Prefernya tadi 5, bukan 2. Jadi 35 juta rupiah. Jadi mohon maaf, tadi ada kesalahan dalam menghitung prefernya. Prefernya 5 juta, bukan 2 juta. Oke, jawabannya adalah D. Iya, lagi-lagi dapat senyum dan jempol buat yang benar jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang terakhir dalam sesi pembelajaran akuntansi kita kali ini. Ya, ini soal terkait dengan neraca. Ya, terkait dengan neraca. Ingat, neraca senantiasa berbicara tentang keseimbangan debit dan kredit. Keseimbangan antara aset dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang ditanyakan, posisi keuangan yang seimbang memerlukan apa? Akun peralatan. Akun peralatan. Kita hitung dulu. Nilai asetnya. Aset, kas, kendaraan. Ya, piutang, ya. Itu perlengkapan. Kita pilah dulu. Ya, kita pilah dulu mana yang masuk kategori aset. Kas, kendaraan, piutang, dan perlengkapan. Berarti kita jumlahkan. 15, 54, 24, dan 12. Ini kemudian menjadi nilai aset. Nah, nilai aset ya. Kemudian untuk nilai liabilitas dan ekuitas, liabilitas ada utang gaji. Nah, utang 55. Ya, ini ada utang 55. Kemudian ada modal 200. Dengan demikian nilai sebelah kanannya 255. 255 nilai kredit, nilai sebelah kanan, liabilitas tambah ekuitas. Di sini mestinya juga 255. Mari kita hitung, benarkah 255? 15 tambah 54 tambah 24 tambah berapa lagi? Tambah 12. Berapa? Coba kita hitung sama-sama. Berapa? 5, 4, 9, 2, 13, 15. Ya, 105. Iya. 105 ya. 105. Iya, betul. Nah, kita lihat belum seimbang. Sebelah kanannya 255, sebelah kirinya 105. Ada selisih berapa? 105 berarti ada selisih berapa? 150. Betul sekali, 150 juta. Nah, selisih 150 juta tersebut akan seimbang diperlukan akun peralatan. Akun peralatan. Nah, sekarang jawabannya mana? Cari yang nilainya 150. Nilai penyusutan peralatan menjadi pengurang dari peralatan. Jadi kalau misalnya peralatannya 210 juta, dikurang dengan 30 juta, berapa nilainya? Benarkah 150? Iya. Berapa? Ayo. Ini dari sekolah mana ini?
Ada yang sudah siap-siap menjawab? Jawabannya adalah, ayo, raise hand, sebutkan namanya. Ini soal mudah sekali. Dari SMA 18 Makassar. Ayo. Ya, soal pamungkas. Sebelum kita tutup sesi pembelajaran kita kali ini. SMA 18, ayo, jawabannya apa? A, 210 juta. Peralatan, akumulasi penyusutannya 30. Ya. B-nya 180 juta peralatan, dan kemudian akumulasi penyusutan peralatan 30. C, 130 peralatan, akumulasi penyusutan peralatannya 30. D, 120 juta, peralatannya, penyusutannya 30. Dan E, 110 juta, peralatannya, akumulasi penyusutannya 30. Jawabannya adalah SMA Negeri 5 Parepare. Ayo. Silakan, sahabat Smartskool. Jangan ragu, silakan raise hand dan jawab. Jawabannya adalah, oke, disilakan. Masih malu-malu rupanya. Ya, sudah ada yang berdiri. Silakan. Sebutkan namanya. Saya masih tunggu. Ayo. Dari pilihan jawaban, mana yang bernilai 150? 150 juta. Atau ada dari sekolah lain? Masih ragu nampaknya dengan jawabannya. Tidak apa-apa kalaupun jawabannya masih keliru, kita akan perbaiki. Tapi tadi sebenarnya sudah mudah karena runut pembahasannya sudah ditampilkan. Tinggal mencari yang mana dari pilihan tersebut bernilai 150 juta. Ya. Yang mana? Oke. Baiklah, jawabannya adalah, iya, katanya jawabannya D. Ini dari SMA 5 Parepare. Iya, jawaban yang benar adalah B. Iya, jawaban yang benar adalah B. Karena 180 juta peralatannya, akumulasi penyusutan peralatannya 30 juta. Oke, saya kira demikian pembahasan kita terkait dengan materi laporan keuangan, dalam hal ini laporan perubahan ekuitas dan perubahan modal. Ya. Jadi laporan neraca juga kita sudah bahas. Kalau masih ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini. Ya, nampaknya sudah tidak ada lagi yang akan memberikan tanggapan. Dan sahabat Smartskool, saya ingin menutup pembelajaran kita kali ini dengan sebuah quotes. Ya. Jadikanlah setiap orang itu guru dan setiap tempat adalah sekolah. Sehingga kita bisa belajar dengan siapapun dan dimanapun. Ini pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beberapa puluh tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih relevan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf dengan keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari hari ini. Dan terima kasih untuk perhatian sahabat Smartskool. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smartskool, berkarakter, cerdas Ki.